Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Saputra dengan NIK 23030174055 dari kelas Pendidikan Matematika 2023B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video mengenai teori belajar perilaku atau behavioristik dan penerapannya. Teori belajar perilaku atau behavioristik adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran pengalaman dan lingkungan dalam membentuk perilaku seseorang. Teori ini berfokus pada pengamatan perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan melalui proses conditioning. Conditioning sendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu conditioning klasik yang dikenalkan oleh Ivan Pavlov, dan kedua conditioning operan yang dikenalkan oleh Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner. Teori ini menegaskan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dapat diubah melalui penguatan positif atau negatif serta hukuman. Ivan Pavlov merupakan seorang tokoh terkemuka di bidang psikologi. Beliau lahir pada tahun 1849 di Rusia. Ivan Pavlov dikenal dengan teorinya, yaitu teori Pavlov, dengan pengkondisian klasik atau conditioning klasik. Conditioning klasik adalah suatu proses di mana stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus yang menimbulkan respon otomatis sampai stimulus netral tadi dapat menimbulkan respon yang sama. Ada 5 komponen dalam conditioning klasik. Yang pertama yaitu stimulus netral, yaitu stimulus yang tidak menimbulkan respon apapun. Yang kedua yaitu stimulus tak bersyarat, adalah stimulus yang dapat menimbulkan respon otomatis. Yang ketiga yaitu respon tak bersyarat. Respon tak bersyarat adalah respon yang didapat dari stimulus tak bersyarat. Yang keempat yaitu stimulus bersyarat. Stimulus bersyarat adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tak bersyarat sehingga dapat menimbulkan respon yang sama dengan stimulus tak bersyarat. Yang kelima yaitu respon bersyarat, adalah respon yang didapat dari stimulus bersyarat tadi. Contoh terkenal dari teori Pavlov adalah eksperimennya dengan anjing. Yang pertama yaitu bunyi bel sebagai stimulus netral, kemudian pemberian makanan sebagai stimulus tak bersyarat. Dari stimulus tak bersyarat tadi menimbulkan respon tak bersyarat, yaitu anjing mengeluarkan air liur. Kemudian stimulus netral digabungkan dengan stimulus tak bersyarat, yaitu bunyi bel digabungkan dengan pemberian makanan, menimbulkan sebagai stimulus bersyarat. Dari stimulus bersyarat tadi dapat menimbulkan respon bersyarat, yaitu dengan mendengar bunyi bel saja anjing dapat mengeluarkan air liur sebagai respon tak bersyarat. Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner adalah seorang psikolog asal Amerika yang lahir pada tahun 1904. Skinner terkenal akan kontribusinya dalam pengembangan teori perilaku, yaitu conditioning operan. Dalam conditioning operan, Skinner berpendapat bahwa perilaku dapat diamati, diprediksi, dan dimodifikasi atau diubah melalui konsekuensi dari perilaku tersebut. Ada beberapa konsep utama dalam conditioning operan, yaitu yang pertama, penguatan atau reinforcement. Penguatan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah menambahkan sesuatu yang disukai atau yang diinginkan setelah perilaku terjadi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya yaitu dengan memberikan anak sebuah pujian atau sebuah hadiah setelah anak membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua yaitu penguatan negatif, dengan menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang tidak disukai setelah perilaku terjadi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya yaitu dengan mematikan alarm setelah bangun tidur, maka bunyi alarm yang berisik tidak akan terdengar lagi. Konsep kedua dalam conditioning operan yaitu hukuman atau punishment. Hukuman dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu
hukuman negatif dan hukuman positif. Hukuman positif yaitu dengan menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan setelah perilaku terjadi untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya yaitu dengan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang berbicara atau terlambat di kelas. Yang kedua yaitu hukuman negatif, dengan menghilangkan sesuatu yang menyenangkan atau yang diinginkan setelah perilaku terjadi untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya yaitu mengambil atau menyita mainan anak setelah anak berbuat perilaku buruk atau nakal. Konsep ketiga dari conditional operand yaitu penghapusan atau extinction, yaitu dengan menghentikan penguatan yang diberikan sebelumnya, yang akhirnya dapat mengurangi atau menghentikan perilaku. Contohnya, jika seseorang mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan menjawabnya, maka telepon dari nomor yang tidak dikenal tadi akan terus berlanjut atau akan diulangi lagi. Namun, jika orang tersebut mulai mengabaikan atau tidak menjawab telepon tersebut, maka telepon dari nomor yang tidak dikenal tadi akan berkurang dan akhirnya berhenti. Dari dua teori belajar perilaku dari Pavlov dan Skinner, dua teori tersebut dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu contoh penerapan teori Pavlov di bidang pendidikan. Bisa dilakukan dengan mengurangi perilaku mengganggu di kelas. Yang pertama, stimulus netral, yaitu isyarat tangan tertentu dari guru. Yang kedua, stimulus tak bersyarat, yaitu perintah verbal dari guru untuk tenang atau berhenti. Yang ketiga, respon tak bersyarat, yaitu perilaku tenang dan diam. Setiap kali murid melakukan perilaku yang mengganggu, guru memberikan perintah verbal untuk tenang dan diam dengan menggunakan isyarat tangan tertentu. Setelah beberapa waktu, siswa tenang dan diam hanya dengan melihat isyarat tertentu dari guru, karena siswa mengaitkan isyarat tertentu tersebut dengan perintah verbal untuk tenang dan diam. Kemudian contoh penerapan teori Skinner dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penguatan positif. Berikutnya yaitu contoh penerapan teori Skinner dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu penguatan positif. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang berpartisipasi aktif dalam kelas. Dengan penguatan positif ini dapat meningkatkan kemungkinan siswa untuk berperilaku baik lagi. Yang kedua yaitu penguatan negatif. Seorang siswa diberi teguran oleh guru karena dia terlambat datang ke kelas. Untuk menghindari teguran tersebut, siswa akhirnya berangkat yang lebih awal dan bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga yaitu hukuman positif. Seorang siswa yang mengganggu terus-menerus di kelas diberikan tugas tambahan. Dengan pemberian tugas tambahan ini dapat mengurangi kemungkinan untuk perilaku buruk tersebut terulang. Yang keempat yaitu hukuman negatif. Jika siswa tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya, maka guru akan mengurangi nilainya. Dengan pengurangan nilai tersebut, siswa akan termotivasi atau terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya di waktu mendatang. Yang kelima yaitu penghapusan atau extinction, yaitu jika seorang siswa berbicara di dalam kelas untuk mendapat perhatian dari guru dan gurunya merespon sesuatu tersebut, maka kemungkinan siswa tersebut akan terus berbicara dan untuk mendapatkan perhatian dari guru. Namun jika guru tersebut mengabaikan siswa tersebut, maka siswa tersebut akan mengurangi atau berhenti berbicara di dalam kelas untuk mendapatkan perhatian dari guru. Sekian video saya mengenai teori belajar perilaku atau behavioristik dan penerapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.